Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Untuk video kali ini kita masih sama seperti video sebelumnya ya, masih bahas tentang fungsi boolean. Nah, untuk dalam video kali ini kita akan bahas tentang contoh kasus lain dari fungsi boolean, yaitu contohnya seperti ini. Nyatakan fungsi boolean f(x,z) ini f(x,y,z) ini sama dengan xy ditambah x komplement z dalam bentuk kanonik POS. Nah, kalian harus ingat dulu POS itu merupakan perkalian dari hasil jumlah ya, product of sum. Nah, otomatis langkah awalnya kalian akan mengubah dari fungsi ini, sebentar di sini, f x y z nya x y plus x komplement z kan dalam bentuk kanonik POS ya. Kanonik ini berarti tidak ada z-nya, di sini tidak ada y-nya. Langkah awalnya kita ubah ke dalam bentuk semaksimal mungkin dia perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, ini kan sama saja xy ditambah x komplement z itu kan sama dengan xy ditambah x komplement dikalikan dengan x, ini dikalikan satu persatu, jadi diuraikan ya. Ini xy, saya kasih warna lain misalkan seperti ini ya. Ini xy dikalikan x komplement, hasilnya adalah ini. Kemudian xy kalikan z, jadinya adalah seperti ini. xy ditambah y. Nah, perlu kalian ketahui kalau di dalam aljabar boolean hal tersebut ini ya, untuk sifat seperti ini kan bisa ya kalian bisa ingat dalam hukum aljabar boolean yang hukum distributif ya. Hukum distributif di mana A ditambah B kalikan C itu sama dengan A ditambah B kalikan A ditambah C. Nah, seperti itu ya. Ini menggunakan hukum distributif yang pertama. Saya note di sini. Ini pakai di sini aja ya. Ini hukum distributif pertama. Nanti kalian cek ya untuk hukum distributif pertama seperti apa. Oke, setelah itu nih saya hapus dulu kuningnya di sini biar tidak mengganggu. Ini tadi x ya, sama dengan ya, seperti ini ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita uraikan kembali nih. Ini kan masih ada perkalian di sini sama ini di sini. Kita uraikan kembali. Jadi seperti apa? Sama pakai hukum distributif ini tadi. Berarti ini x kali ditambah x komplement, x ditambah x komplement, y ditambah y komplement. X komplement, y ditambah x komplement. Sama untuk suku yang sini juga sama ya, diuraikan jadi x ditambah z
Kemudian ini juga Y ditambah Z. Ini pakai hukum distributif juga. Yang pertama. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kan X ditambah X komplement. Kalian bisa cek nanti di hukum distributif. X ditambah X komplement ini kan sama dengan 1 ya. Jadi ini tidak usah kita tulis saja, kan sama dengan 1 kalikan ini 1 Y ditambah X komplement. Ini menggunakan hukum komplement ya tadi. Hukum komplement. Selanjutnya 1 kalikan sesuatu itu kan hasilnya sesuatu itu sendiri. Itu pakai hukum identitas. X plus Y kalikan Y plus. Nah, ini pakai hukum identitas. Nah, ini kan sudah penjumlahan, perkalian dari hasil penjumlahan semua. Akan tetapi kalian bisa lihat di sini masing-masing termnya di sini belum lengkap. Padahal tadi kita kan disuruh menyatakan dalam bentuk kanonik ya, kanonik POS. Kanonik berarti tiap-tiap sukunya itu harus mengandung literal yang lengkap. Kalian bisa lihat di sini belum ada Z. Kemudian di sini juga belum ada Y. Kemudian di sini belum ada X. Berarti kita uraikan satu persatu. Ini misalkan pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, kalian bisa cek. Ini kan sama dengan Y plus X komplement. Itu sama dengan gini ya, saya balik dulu ya biar urut. Kemudian ini kan sama dengan X komplement plus Y komplement plus 0 ya. Setelah itu X komplement plus Y komplement plus Z. 0 kan kita ubah jadi Z kali Z komplement. Seperti itu. Kemudian kita uraikan tuh ini kan sama dengan kita bisa bentuk seperti ini. Terus kita kalikan dengan Z pertama, baru kalikan dengan Z yang kedua pakai hukum distributif ya. X komplement plus Y komplement plus Z. Nah, di sini kemudian kalikan X komplement plus Y komplement plus Z komplement. Seperti itu. Apakah sudah berhenti? Coba kalian cek. Masing-masing termnya sudah memiliki literal komplit belum? Kalian bisa lihat di sini sudah komplit. Sudah ada X, Y, Z. Kemudian di sini juga ada X, Y, Z. Otomatis ini sudah berhenti ya. Ini yang pertama. Kemudian kalian uraikan yang kedua. Kedua itu ada X plus Z. Yang kedua tadi ini pertama. Ini kedua itu X plus Z. Nah, di sini kan belum ada Y-nya, berarti di sini kita uraikan seperti ini. X plus Y
ditambah 0. Kemudian sama dengan yang pertama tadi, berarti X plus Z. Ini ditambah yang belum ada apa? Di sini yang belum ada itu adalah Y. Makanya kita ganti 0 ini menjadi Y dikalikan Y komplement. Ya kan? Y kalikan Y komplement itu sama dengan 0. Kalian cek di hukum aljabar boolean. Kemudian kita uraikan kembali sama seperti yang tadi. Ini X plus Z ditambah Y dengan hukum distributif ya. X plus Y plus Y itu kemudian baru ditambah perkalian. Ini berarti X plus Z plus Y komplement. Nah, kita urutkan ya. X plus Y plus Z kalikan X plus Y komplement plus Y. Seperti itu. Ini sudah selesai ya. Kita cek untuk term atau suku pertama sudah memiliki literal lengkap. Ini juga sudah memiliki literal lengkap. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Y plus Z ya. Y plus Z. Ketiga di sini Y plus Z berarti ini sama dengan saya ubah seperti ini, nolnya di depan ya. Tambah Y plus Z. Sama ya. Nah, Y plus Z itu kan sama dengan 0 ditambah Y plus Z tuh. Kemudian 0-nya kita uraikan. Tadi yang belum ada di sini adalah X. Berarti X kalikan X komplement ditambah Y plus Z. Nah, kita uraikan kembali ini menjadi satu itu, kemudian dikalikan X. Kemudian satunya nanti, bukan dikalikan, ditambah X komplement. Hasilnya nanti X plus Y plus Z kalikan X komplement plus Y plus Z. Seperti itu. Nah, ini kan masing-masing literal sudah, masing-masing term sudah memiliki literal lengkap ya. Jadi nanti hasilnya tinggal, tadi kan sudah di sini sampai sini kita gabungkan. Berarti ini Y, Z-nya itu sama dengan gabungan dari hasil yang pertama, kedua, sama ketiga. Yang pertama tadi X komplement Y komplement Z, X komplement Y komplement Z, kemudian kalikan tadi berapa satunya, X komplement Y komplement Z komplement, ditambah Y komplement Z komplement. Kemudian untuk yang kedua di sini X plus Y plus Z, X plus Y plus Z, kemudian X plus Y komplement plus Z, X plus Y komplement plus Z. Ini dapatnya dari sini ya. Kalau yang kedua ini tadi dapatnya dari yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga berarti yang ini ya, ini kita masukkan juga. Kita masukkan X plus Y plus Z itu kan sudah ada. Ini di sini. Tidak usah kita tulis ulang yang belum ada yang kita tulis. Jadi ini tidak perlu. Kemudian lanjut yang X komplement Y Z. Berarti X komplement ditambah Y ditambah Z kan belum ada. Berarti kita tulis di sini. X komplement plus Y
plus yet. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi dari kanonik POS. Nah, kita juga bisa menuliskan ke dalam bentuk mintermnya. Mintermnya seperti apa? Kita cari maxterm ya. Kalau dalam POS itu maxtermnya. Bentuk maxtermnya seperti apa ya? Di sini kita cek dulu apakah dia masuk M berapa, M0, M1 atau M2. Untuk X komplement Y komplement Z, X komplement ditambah Y komplement ditambah Y itu kan sama dengan ini ya. Ini tuh sama dengan M besar 6 ditambah yang X komplement Y komplement Z itu sama dengan M7. Kemudian X, Y, Y itu adalah M0. Kemudian X, Y komplement Z. X, Y komplement Z itu adalah X, Y komplement Z M2. Kemudian X komplement Y, Y. X komplement Y, Y itu adalah M4. Oh, maaf. Ini bukan penjumlahan tapi perkalian ya. Saya ada kurang teliti satu lagi. Seperti ini. Kemudian kalau perkalian dari beberapa variabel kan kalian bisa menuliskan seperti ini ya. Simbol perkalian. Dia seperti pi tapi besar. Nah, kita urutkan dari kecil ke besar. 0, 2, 4, 6, 7. Nah, ini adalah bentuk maxtermnya. Seperti itu ya. Mudah bukan?